Saya nggak nyangka Mbak tadi malam. Nanti kalau Mbaknya nggak buru-buru pulang, sama Mbaknya, Pak Putrinya nggak buru pulang. Kita tadi malam tanya Pak Nur. Kita kan nerima tamu kayak begini normal ya. Nggak taunya dia punya usaha dagang baju di Cipulir. Tokonya 3. Makin banyak, makin banyak. Bukannya untung, itu semua asetnya di bank semua. Nggak tahunya di dalamnya ada jinnya. Kita ngomongin baik-baik begini, dianya pukul-pukul kepala. Dia bilang, lu ya bener aja. Coba mana Mik, ceritain. Ada gak Mik ya? Tadi malam. Kacau juga tuh. Nggak ada. Belum yang kesantet 2 kemarin. Bayang tadi malam aja. Belum nyari partner. Belum nyala. Punya Haji Marco. Lu sih Nyai jangan pulang, tak promosi dulu. Oh gitu, iya. Iya, semalam itu ada orang dari Jakarta, dari Cipulir, memiliki 3 toko pakaian dan juga beliau datang itu ke sini masih bingung mau ngapain ke Pak Haji. Terus itunya apa? Aset-asetnya, surat-suratnya semuanya ke bank. Dan dia Mobilnya semua mobilnya di ke bank. Terus rumahnya di bank. Pak Haji mau apa? Mau nerangin, tapi kayaknya dia ngeblok terus gitu. Terus Pak Haji juga bilangin, Haji Marco tolong diterangin dong ke ibu ini. Tapi dia malah mukul-mukul kepalanya, malah, aduh Pak Haji dingin, Pak Haji dingin. Terus kakinya kegatelan kayak gitu. Dibacain beberapa, diterangin lagi sama Bapak Ustadz di sini mengenai tata cara baca Quran dan mengurangi sifat-sifat 18. Dia malah gini, aduh sakit Pak Haji, sakit Pak Haji, sakit. Saya bilang, Pak Haji, ini kayaknya ibu ini nggak bisa kita keterangin, kita explain apa-apa, tapi dia nggak bisa kayak itu. Akhirnya kata Pak Haji, coba saya lihat dulu gitu. Pas dia bilang, Pak Haji sebetulnya ada apa di dalam kepala saya gitu. Tadi ibu datang dari Jakarta ke RDM, niatnya apa? Nggak tahu. Terus dia tanya ke anaknya juga. Iya, ibu cuma bilang minta anterin ke RDAY. Ibu mau ngapain? Nggak tahu niat ibu mau ngapain. Ternyata pas Pak Haji lihat itu, beliau itu ada apa? Ada makhluk yang astral gitu ya. Ada jin atau apa namanya, hodam-hodam kayak gitu. Sampai-sampai Pak Haji kasih air Yasin. Di sini dia nggak mau keluar juga. Kalau Pak Haji alhamdulillah keluar. Susah ya Pak Haji ya keluarnya. Mungkin juga itu udah kelamaan. Dan juga sepertinya kalau kadang-kadang kata Pak Haji ada kiriman atau diundang sendiri, atau orang itu juga jinnya itu juga dikiriman orang lain, atau yang tiba-tiba ngelewat terus akhirnya betah di situ. Akhirnya Pak Haji bacain alhamdulillah, sebilang keluar. Terus tadinya badannya dingin sekali Pak Haji ya, sampai hangat lagi. Akhirnya beliau mulai lagi sadar lagi. Pak Haji bilang nanti besok nggak usah bayar yang 10 juta, datang lagi malam ini ya, kontrol lagi kayak gitu. Dia datang. Karena walaupun Pak Haji ngomong juga nggak masuk. Karena dia ngerasa kesakitan. Iya, ada sesuatu yang ngeblok dia Iya, tutup. Sama dan jinnya. dan bayinya dingin sekali. Masa aslinya kedinginan? Iya, kedinginan. Kita aja biasa-biasa seperti ini. Dia langsung, dingin Pak Haji, dingin gitu. Terus akhirnya keluar. Pak Haji yang tahu. Kita jinnya keluar Pak Haji. Hah? Jinnya keluar nggak Pak Haji? Kata Pak Haji, jinnya cowok Pak Iya. Iya, jinnya cowok. Jinnya Gitu. cowok. Itu jadi udah, itu juga Pak Haji ngasih air minuman gitu bersama Pak Haji. Itu juga dia tadinya saya kasih, dia nggak mau nolak.
air minumnya. Terus sama Pak Haji ambil sedotan, minum pelan-pelan. Dia walaupun dia minum juga badannya kayak nolak gitu. Dia seolah-olah dia nggak mau refuse dengan air minum yang dia kasih gitu ya Pak Haji kasih gitu. Tapi lama-lama alhamdulillah sampai selesai. Kata Pak Haji kalau gini caranya nggak bakal pulang nih orang, sedangkan tamu masih banyak gitu. Masih banyak. Saya bilang, Iya. gimana? Saya bilang, udahlah, taklukin. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah keluar ya. Jadi maunya saya gini Mbak. Mbaknya tuh udah bener, saya ikhlasin, itu setuju saya. Tapi ada tapinya, komanya ada tapinya. Mbaknya di hati kecilnya nggak boleh inget-inget kebaikan mbaknya sama perusahaan itu. Iya. Dulu kan saya berjuang mati-matian, kata gitu. Kata Allah betul, berjuang mati-matian. Tapi kan kalau nggak ada akunya kemana waktu itu? Maksudnya nggak ada. Nah, jadi mbaknya harus tidak boleh mengakui 100% mbaknya yang berjuang. Harus ada Allahnya. Jadi kalau bisa mbaknya malah 1%, Allahnya 99%. Setuju, Pak. Itu nanti yang tadinya tenggelam naik mumbul. Wow, luar biasa. Pak Haji, apakah dengan saya mengucap alhamdulillah sama saya salat tobat itu perusahaan bisa jadi milik saya? Bahkan tidak hanya itu malah lebih besar lagi 10 kali lipatnya dari yang saya kelola dulu. Bisa lo terangin bos. Dasarnya ucap alhamdulillah masalah tobat yang tadinya kita ditendang bisa jadi pemilik bos. Coba lo ceritain, karena ada di Al-Quran. Iya. Coba. Baik, Ibu, untuk syukur, alhamdulillah, mensyukuri nikmat Allah itu ayatnya jelas. La ing sakartum la azidanakum. La menjadi syarat, sungguh, pasti gitu ya, sungguh pasti apabila gitu ya, sungguh pasti lah ini apabila sakartum kamu bersyukur. Jadi ini menjadi syarat. Iya. Syarat untuk kata yang berikutnya. Iya. La ing sakartum. Sungguh pasti kalau tapi ya, kalau kamu mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepadamu, la ing sakartum, la pasti, la azidanakum, pasti aku lipat gandakan kembali nikmat, harta, rezeki yang telah aku berikan kepadamu. Jadi apa itu? Syukur. Syukur. Alhamdulillah. Wirid syukur itulah yang menjadi penyebab Allah meningkatkan, menambah, melipat gandakan. Kalau kita punya nikmat harta, berarti ya hartanya kita terus Allah tingkat. Nah, bersyukur itu dalam bentuk apa? Syukur di samping ucapan hamdalah, syukur itu adalah menggunakan, memanfaatkan apa yang telah Allah berikan kepada kita itu sesuai dengan Yang kita keluarkan. sesuai dengan yang Allah perintahkan. Apa yang diperintahkan Allah terhadap rezeki kita? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dari sebagian, nggak harus semuanya, sebagian itu bisa sebagian, separuh, sepertiga, seperempat, 20, kan gitu ya. Dari sebagian dari
rezeki yang Allah berikan kepadamu itu Ini taruh di situ, kasih yungfikun, kamu sedekahkan. sampai medok. Itu bentuk syukur itu. Ya. Syukur itu adalah mentasarufkan. Jadi menggunakan, kita diberi sehat, berarti kita manfaatkan sehat kita untuk pada Allah. Kita diberikan rezeki yang banyak, maka perintah Allah adalah bentuk syukur ya. Di samping ucapan adalah wa mimma razaqnahum yungfikun. Mengerjakan perintahnya. Mengerjakan perintahnya. Jadi kalau kita dikasih, tidak kita manfaatkan, kita sia-siakan, namanya tidak bersyukur. Jadi syukur itu Pak Haji ngasih mbaknya sesuatu, ucap makasih Pak Haji, tapi sambil ditendang yang dikasihnya. Terima kasih juga ucap terima kasih, tapi syukur itu memanfaatkan, menggunakan fasilitas yang telah Allah berikan dari siapa saja, lewat siapa saja. Kalau ini bentuknya rezeki, maka perintah Allah adalah wa mimma razaqnahum yungfikun, dan dari sebagian besar tentu gitu ya. Sebagian itu kan tak terhingga. Itu harus kita keluarkan. Nah, kenapa kita selama ini kok usaha yang seperti Pak Haji sampaikan tadi ya, usaha kita kok terus merosot, menurun, tidak meningkat, apa yang ingin kita jadikan milik kita kok berat sekali, nggak jadi milik-milik. Kita evaluasinya salah satunya, apakah kita telah memberikan infak, memberikan sedekah yang sebanding dengan yang Allah amanahkan kepada kita. Kalau ilmu yang disampaikan Pak Haji itu luar biasa begini. Terima kasih itu tidak terima kasih Pak Haji, tapi terima kasih. Pasti akan terima lagi, kasih lagi. Kasih. Iya. Gitu. Itu dasarnya syukur. Jadi syukur menjadi penyebab Allah meningkatkan rezeki yang kita terima, tetapi bentuk syukur itu adalah mentasarufkan perintah Allah, menginfakkan, mensedekahkan dari harta yang Allah amanahkan itu untuk disalurkan, disedekahkan.